Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang maksimalisasi laba. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Laba merupakan kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar risiko, kemungkinan mendapatkan laba yang diperoleh juga semakin besar. Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total atau TR perusahaan dikurangi biaya total atau TC yang dikeluarkan perusahaan. Maka, V sama dengan TR dikurangi TC. Perusahaan memperoleh laba jika V positif atau V kurang lebih besar dari 0 atau TR lebih besar dari TC, dan laba maksimum tercapai ketika V berada pada nilai maksimum. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Ipah. Selanjutnya itu ada pendekatan totalitas atau totality approach. Nah, di mana pendekatan totalitas ini membandingkan pendapatan total atau TR dan biaya total atau TC. Nah, pendapatan total adalah sama dengan jumlah unit output yang terjual atau quantity dikalikan harga per unit atau price. Total biaya adalah sama dengan biaya tetap atau fixed cost ditambah dengan biaya variabel atau PC. Dengan demikian, P sama dengan P dikali price dikali quantity dikurang fixed cost ditambah variable cost. Nah, bisa dilihat bahwa ini ada kurva di mana pertama-tama itu perusahaan mengalami kerugian karena TR-nya itu lebih kecil dari TC. Akan tetapi ketika output terus ditambah, perusahaan akan mengalami keuntungan karena kurva TR-nya itu semakin meningkat. Ketika kurva TR berpotongan dengan TC, maka itu akan disebut dengan titik impas atau BIP, di mana TR-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, ketika kurva TR-nya melampaui titik ini, maka perusahaan akan mengalami keuntungan. Nah, di mana rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan tadi kan rumus keuntungan itu atau rumus laba itu P sama dengan TR dikurang TC P sama dengan TR dikurang dengan TC. Di mana jika kita jabarkan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini dia. P-nya itu kan sama dengan TR dikurang TC. Nah, TR itu sama dengan price dikali quantity. TC itu sama dengan fixed cost ditambah variabel harga per unit. Nah, dimana dapat kita tulis kan tadi kalau jika dia BIP ya, atau di titik impas, P-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini 0 dikali sama dengan TR-nya masukkan yaitu price dikali quantity dikurang fixed cost ditambah harga variabel per unit. Dimana kita susun lagi ke bawah yaitu 0 sama dengan price dikali quantity yang tadi ini min ini kita kalikan dengan fixed cost jadinya min fixed cost dikurang pada harga variabel per unit. Nah, kita susun lagi ke bawah yaitu 0 sama dengan price dikurang harga variabel per unit dikali quantity dikurang fixed cost. Kita susun lagi ke bawah, kita pindah ruaskan. Setelah itu kita susun lagi ke bawah, kita pindah ruaskan lagi, di mana di sini um, FC-nya kita pindah ruaskan jadi positif. Kita susun lagi ke bawah, yaitu sama dengan quantity sama dengan fixed cost, di mana ini kan kali, jika dipindah ruaskan itu menjadi dibagi price dikurang harga variabel atau P. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Nah,
Contoh soalnya yaitu Bu Hapsa adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kota Palembang, merencanakan untuk menambah penghasilan keluarga dengan menjual jajanan anak-anak berupa pempek buatannya sendiri. Produknya dipasarkan ke beberapa sekolah yang ada di sekitaran tempat tinggalnya. Jumlah perkiraan permintaan potensialnya adalah 500 orang per hari. Untuk mewujudkan rencananya, ibu tersebut harus membeli alat-alat produksi seharga 1 juta rupiah. Biaya produksi satu buah pempek itu yaitu sebesar 500 rupiah. Sedangkan harga jualnya per pempek itu 1.000 rupiah. Apakah rencana Ibu Hafsah tersebut layak untuk dilaksanakan? Nah, dari soal tersebut kita ketahui bahwasanya itu biaya tetapnya atau fixed cost-nya itu 1 juta rupiah. Nah, kita ketahui lagi dari soal ini yaitu harga per unitnya, harga jual per unitnya itu sebesar 1.000 rupiah. Nah, untuk variabel cost-nya itu untuk satu buah pempek sebanyak 500 rupiah. Di mana kita masukkan ke rumus tadi, rumusnya yaitu quantity sama dengan fixed cost dibagi dengan price dikurang harga variabel. Kita masukkan tadi 1 juta rupiah nilai fixed cost-nya dibagi dengan harganya yaitu sebesar 1.000 rupiah dikurangi dengan uh, harga variabelnya yaitu sebesar 500, di mana hasilnya itu 2.000 pempek. Nah, di mana ini interpretasinya pempek yang harus terjual oleh Ibu Hafsa adalah sebanyak 2.000 pempek untuk mencapai titik impasnya. Jadi dia tidak untung tidak rugi itu ketika Ibu Hafsa ini menjual sebanyak 2.000 pempek. Nah, setelah 2.000 pempek ini terjual, maka penjualan selanjutnya itu akan meraih keuntungan sebesar 500 rupiah per pempeknya. Sehingga semakin banyak penjualan empek-empek ini semakin besar pula laba yang diperoleh oleh Ibu Hafsah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pendekatan rata-rata atau average approach. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau AC dengan harga jual output atau P. Laba total adalah laba per unit dikalikan jumlah output yang terjual, yakni P sama dengan P dikurang AC dikalikan Q. Perusahaan hanya mencapai impas apabila P sama dengan AC. Apabila harga jual per unit lebih tinggi dari biaya rata-rata, maka perusahaan mencapai laba. Selanjutnya yaitu contoh soal. PT Subertani ingin menanam singkong di Banyuasin. Produk singkong akan dibeli langsung di lahan dengan harga jual Rp150 per kilogram oleh produsen tepung tapioka. Setiap hektar diperkirakan akan menghasilkan singkong minimal 25 ton. Biaya produksi PT Subertani terdiri dari biaya persiapan lahan yaitu Rp500.000 per hektar. Biaya penanaman dan perawatan seperti pupuk, obat-obatan, dan tenaga kerja yaitu Rp1 juta per hektar, serta biaya panen, pencambutan, dan pemotongan yaitu Rp10 per kilogram. Apabila perusahaan mentargetkan keuntungan sebesar Rp1 miliar pada musim tanam mendatang, berapa hektar singkong yang harus ditanam? Baik, yang pertama-tama kita harus mencari biaya rata-rata per kilogramnya. Biaya persiapan lahan sama dengan Rp500.000 per hektar per 25 ton. Diubah dulu 25 ton menjadi 25.000 kilogram. Jadi 500.000 per hektar per 25.000 kilogram sama dengan 20 kilogram per hektar. Selanjutnya biaya penanaman dan perawatan yaitu Rp1 juta per hektar per 25.000 kilogram sama dengan 40 kilogram per hektar. Sedangkan biaya panen yaitu Rp10 per kilogram. Jadi kita jumlahkan keseluruhannya, 20 ditambah 40, 60, dan ditambah 10 menjadi Rp70 per kilogram. Karena harga jual singkong atau P adalah Rp150 per kilogram, maka P sama dengan P dikurang AC kali Q. Jadi, 1 miliar sama dengan 150 dikurang 70 kali Q. Q sama dengan 1 juta dibagi 80 kilogram
sama dengan 1 miliar dikali 80 kilogram sama dengan 12 miliar 500 juta kilogram sama dengan 12.500 ton. Jumlah singkong yang harus dihasilkan untuk mencapai laba yaitu 1 miliar rupiah adalah 12.500 ton. Karena per hektar menghasilkan 25 ton, maka jumlah yang harus ditanam adalah 500 hektar. Jadi 12.500 ton dibagi dengan 25 ton, maka hasilnya yaitu 500 hektar yang harus ditanam. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pendekatan marginal. Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal atau MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Kondisi tersebut dapat dijelaskan secara matematis, grafis, dan verbal. Penjelasan secara matematis, V sama dengan TR minus TC. Jika masing-masing fungsi diturunkan, mana parsial V dibagi parsial Q sama dengan parsial TR dibagi parsial Q. Dikurang parsial TC dibagi parsial Q sama dengan 0. MR sama dengan MC. V maksimum atau kerugian maksimum apabila perusahaan berproduksi pada output di mana MR sama dengan MC. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Fungsi permintaan seseorang pengusaha ada 2Q minus 1000 minus P. Fungsi biaya rata-rata adalah 2000 plus Q per Q ditambah 10 ditambah Q. Berapa harga jual pada saat mencapai keuntungan maksimum? Oke, persamaan dasarnya kan tadi MR sama dengan MC. MR merupakan turunan dari TR yang memiliki rumus P dikali Q. MC ada turunan dari TC yang memiliki rumus AC dikali Q. Oke, yang pertama kita cari dulu nih nilai P-nya. 2Q sama dengan 1000 minus P. P pindah ruas, P sama dengan 1000 minus 2Q. Nah, untuk langkah keduanya, mengubah fungsi P ke TR, T, mengubah fungsi TR ke turunan pertama, P-nya. Nah, selanjutnya, untuk langkah kedua, kita turunkan nih TR-nya. Rumus TR kan P dikali Q. Nah, kita masukkan yang persamaan P tadi 1000 minus 2Q dikali Q. Sama dengan 1000Q minus 2Q kuadrat. Nah, karena MR merupakan turunan dari TR, jadi 1 dikali 1000Q, 1 min 1 dikurangi 2 dikali 2, Q 2 min 1. Nah, hasilnya kan 1000 minus Q, 4Q. Oke, jadi selanjutnya langkah ketiga itu mengubah fungsi AC ke TC karena MC ada turunan pertama dari TC. Nah, rumus TC kan AC dikali Q. Nah, kita masukkan nih 2000 per Q ditambah 10 ditambah Q dikali Q. Nah, hasilnya kan 2000 ditambah 10Q ditambah Q kuadrat. Nah, kita turunkan kan 2000 ditambah 1 dikali 10 Q 1 minus 1 ditambah 2 dikali Q 2 minus 1 sama dengan 10 ditambah 2Q. MC sama dengan 10 ditambah 2Q. Nah, untuk langkah terakhir ada MR sama dengan MC. Nah, tadi kan udah didapatkan tuh MR-nya 1000 minus 4Q. Nah, MC-nya 10 ditambah 2Q. Jadi, kita pindah ruaskan. Nah, jadi kita pindah ruaskan. Yang 2Q di sini pindah ruas jadi minus 2Q. Minus 4Q. Nah, yang 1000 juga pindah ruas jadi 10 minus 1000. Nah, hasilnya kan minus 6Q sama dengan minus 990. Sama Q sama dengan minus 990 dibagi minus 6. Hasilnya Q sama dengan 165. Untuk mencari harga jualnya, P, kita pakai persamaan yang tadi nilai P sudah kita cari, 1000 minus 2Q. 1000 minus 2 dikali Q yang ini nih, 165. Hasilnya 1000 minus 330, hasilnya 670. So,
Interpretasinya jadi harga jual untuk keuntungan maksimum adalah 670. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu di mana saya akan menjelaskan grafik tentang pendekatan marginal atau grafik di mana terjadinya titik maksimalisasi keuntungan pada suatu perusahaan. Baik, di sini sudah dapat kita lihat grafik pendekatan marginal atau grafik titik maksimalisasi keuntungan tersebut, yang dimana pada diagram terlihat bahwa tingkat output yang memberikan laba adalah interval Q1 sampai Q5. Jika output di bawah Q1, maka perusahaan mengalami kerugian karena TR atau total revenue kurang dari TC atau total cost atau total biaya total. Dan begitu juga jika output di atas jumlah Q5. Garis singgung B1 adalah turunan pertama dari fungsi TR atau sama dengan MR. Sedangkan garis singgung B2 adalah turunan pertama fungsi TC atau sama dengan MC. Garis singgung B1 dan garis singgung B2 yang artinya sama sejajar. B1 garis singgung B1 sama dengan B2 ini sejajar. Yang dimana artinya MR marginal revenue atau pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Nih, bisa kalian lihat. Baik, bentar saya akan nulis di sini. Bentar. Di sini TC ini sama dengan MC. TR ini sama dengan MR. MR. Oke, baik, saya akan melanjutkannya. Di mana di sini saya akan menjelaskan grafik-grafik dari setiap subinterval ini dari Q1 sampai Q5. Di mana apabila terjadi penambahan output sepanjang subinterval Q1 sampai Q3. Laba naik apabila output ditambah dari Q1 ke Q2, akan tetapi sudut kecuraman garis singgung A1 atau MR, garis singgung A1 yang dimana garis tersebut ada di garis MR, lebih besar, garis singgung A1 tadi lebih besar daripada garis singgung A2. Garis singgung A2, yaitu garis MC, dimana garis MC atau TC ini. Apabila output ditambah 1 unit, maka tambahan pendapatan MR atau marginal revenue, pendapatan marginal lebih besar daripada tambahan biaya MC. Ini karena A1 tadi lebih besar daripada A2. Dimana jadi pendapatan MR lebih besar daripada tambahan biaya MC. Sehingga akan lebih baik jika perusahaan menambah kuantitas produk yang dihasilkan sampai ke Q3. Oke, lanjut untuk pada saat output ke Q3, pada saat kuantitas produk yang dihasilkan sebanyak Q3 ini, garis singgung B1 atau MR, garis singgung B1 atau yang ada di garis MR, sejajar dengan garis singgung B2, yaitu garis MC. Sehingga tambahan pendapatan MR akan sama dengan tambahan biaya MC. Berarti MR sama dengan MC. Di mana MR sama dengan MC tersebut, maka perusahaan tersebut berada pada titik maksimalisasi keuntungan dan harus menjaga tingkat produksi tersebut. Di sini
Ini kan TR kurang TC sama dengan Pi maksimal, di mana berada pada Q3. Berarti titik B garis singgung B1 dengan B2 tadi sejajar, di mana garis tersebut adalah berada titik maksimalisasi keuntungan. Lalu jika jika output ditambah dari Q3 ke Q4, terlihat bahwa sudut kemiringan garis singgung C1, sudut kemiringan garis singgung C1 ini atau MR, garis singgung MR, garis C1 yang ada di garis MR sudah lebih kecil dari sudut kemiringan garis singgung C2 atau garis singgung C2 yang ada pada garis MC atau TC ini. Karena garis singgung C1 ini dapat kita lihat dia sudah mulai menurun. Sedangkan yang garis singgung C2 malah menaik, garis singgungnya naik ke sini, ke atas. Yang dimana maksudnya apabila kuantitas produk ditambah 1 unit, maka tambahan pendapatan MR, marginal revenue, akan lebih kecil, maksudnya apabila kuantitas produk ditambah 1 unit, maka tambahan pendapatan MR akan lebih kecil dibandingkan tambahan biaya MC. Di mana jika jika MR lebih kecil dari MC, maka perusahaan jika MR lebih kecil dari MC, di mana perusahaan akan mengalami penurunan laba atau kerugian dari unit tambahan yang diproduksi. Di mana jika menambah 1 unit, jika menambah output 1 unit, maka pada titik Q1 ke Q4 ini, setelah terjadinya penambahan, maka hal tersebut akan membuat perusahaan akan mengalami penurunan laba atau kerugian. Karena MR tadi kurang dari MC. Sehingga perusahaan tadi di mana tambahan pendapatan MR akan lebih kecil kan dibandingkan tambahan biaya MC, sehingga perusahaan akan mengalami kerugian yang terlihat juga dari menurunnya kurva Pi, di mana kurva Pi ini dapat dilihat di gambar yang ini, kurva Pi, di mana kurva Pi itu pada dari Q3 ke Q4 sudah mengalami penurunan, di mana hal tersebut juga membuat perusahaan tadi mengalami kerugian, karena di mana dari kurva yang Pi tadi dari Q1 ke 4 sudah menurun. Yang untuk MR ke MC tadi, yang MR lebih kecil dari NC. Jadi dapat disimpulkan dari grafik ini, titik perusahaan berada pada titik maksimalisasi keuntungan berada pada Q3, di mana berada pada titik Q3 yang dimana B1 garis singgung B1 sejajar dengan garis singgung B2. Disinilah terjadinya titik maksimalisasi keuntungan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk beberapa latihan soalnya, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya.